Stop. Jangan bikin konten dulu sebelum kamu tahu satu hal ini. Karena 3 detik pertama video kamu itu bisa jadi penonton antara nonton sampai habis atau langsung skip. Mau tahu juga kenapa sih video kamu itu nggak pernah tembus retensi sampai 50%? Terus mau tahu kesalahan paling umum yang bikin penonton itu kabur di awal video kamu? Nah, simak video ini sampai habis karena ini bukan soal bagaimana cara ngedit video, ini bukan bagaimana cara bikin video yang paling keren, dan ini bukan soal cara kamu buka videonya, bukan. Hai halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Sayang sekali sebetulnya, saya ini sering banget lihat kreator yang sebetulnya sudah bikin video bagus, keren, bahkan risetnya juga sudah bagus, topiknya juga cukup menarik, tapi pas saya klik baru 5 detik, itu biasanya saya udah cabut. Ini problemnya itu bukan masalah karena video kamu jelek, enggak, tapi karena openingnya itu yang nggak bikin saya pribadi itu tertarik buat stay di video kamu. Dan itu yang jadi masalah utama di banyak kreator hari ini, di banyak video yang teman-teman buat hari ini. Nah, hari ini saya akan bagikan cara simple biar orang itu nempel nonton video kamu lebih lama sampai habis. Bahkan kamu sendiri itu belum punya kamera mahal, belum punya alat bagus, atau bahkan kamu belum punya banyak followers. Gimana caranya? Yuk, kita kulik. Kenapa sih 10 detik pertama itu sangat krusial? Teman-teman, kamu tahu nggak bahwa YouTube itu menilai video kita itu dari berapa lama penonton itu bertahan di video kita? Semakin lama mereka stay, semakin lama mereka tertarik nonton lama di video kamu, itu semakin besar peluang video kamu itu direkomendasikan sama YouTube. Makanya saya sering bilang berkali-kali bahwa 10 detik itu seperti pintu pertama di sebuah toko, di sebuah warung. Kamu bayangkan, kalau misalnya pintunya kamu itu kusam, rusak, berantakan, sepi, nggak jelas kamu mau jualan apa, orang juga nggak akan tertarik masuk ke toko kamu, ke warung kamu. Dan itulah kenapa retention rate-nya itu banyak yang jeblok, karena pembukaannya itu lemah, pembukaan awal videonya itu lemah. Itu problemnya. Lalu sebetulnya kesalahan fatal apa sih? Kesalahan fatal di awal video. Jadi saya itu juga pernah salah di sini ya, saya juga pernah melakukan kesalahan ini. Dan ini kesalahan yang juga sering muncul di beberapa video teman-teman yang sudah diupload. Misalnya kayak gini, kesalahan-kesalahan fatalnya adalah biasanya teman-teman itu buka video dengan kalimat yang sangat template. Misalnya kayak gini, gunain template kayak gini. Halo guys, balik lagi di video aku, di channel aku. Kali ini kita akan bahas, itu template teman-teman, dan itu kalau bisa dihindari. Terus template berikutnya, itu kamu masukin template intro, atau bumper in, atau opening scene. Terus kamu disitu pamer intro animasi yang lamanya 10 detik, dan itu sebetulnya nggak perlu. Terus di sana, setelah opening berikutnya, video kamu nggak ada hook yang emosional, hooknya flat, nggak ada energi, datar gitu aja. Padahal ingat, penonton itu bukanlah teman dekat kita yang sabar, bukan. Mereka itu butuh alasan dalam 3 detik buat tetap stay di video kamu. Itu aja, mereka tuh pengennya cuma itu. Gimana caranya dalam 3 detik itu dia stay. Gitu loh. Dan ya ini cukup berat, cukup challenge, cukup menantang, cukup menjadi tantangan teman-teman. 3 teknik biar penonton langsung nempel. Itu gimana? Teman-teman, berikut ini saya punya trik, saya punya tips, ada 3 teknik yang simple,
yang ini selalu saya pakai di video saya. Dan ini berdasarkan pengalaman juga yang sudah saya lakukan. Mungkin boleh jadi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Silakan bisa ditiru, bisa diaplikasikan. 3 hal itu, yang pertama adalah sebisa mungkin kita bikin video dengan pakai hook yang nyentil, hook yang kuat. Saya kasih contoh kayak gini. Kamu tahu nggak? 80% video kamu itu nggak pernah ditonton sampai habis. Atau kayak gini, stop, jangan upload video dulu sebelum kamu ngertiin ini. Hook seperti ini itu membuat penonton itu langsung aktifkan rasa ingin tahunya. Di situ tuh ada namanya curiosity, penasaran. Terus otaknya penonton itu langsung mikir, wah, ini gue banget lagi. Kayak gitu kan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya tentang bagaimana cara bikin hook, kamu bisa tonton di video yang sudah saya upload. Di sana saya jelaskan banyak tipe, banyak contoh juga cara bikin hook. Bisa ditonton di video yang sudah saya buat, silakan. Yang kedua, sebaiknya kamu bikin video itu langsung ke inti masalah. Langsung masuk ke inti masalah. Ya, kalau bisa, kalau bikin video itu jangan muter-muter. Walaupun saya pribadi sampai detik ini masih ada beberapa video yang kalau saya buat itu ya gitu muter-muter. Cuman saya terus belajar gimana caranya bikin video itu nggak muter-muter. Ya mungkin dengan cara mulai seperti ini. Video ini buat kamu yang udah capek bikin konten tapi selalu sepi. Itu kan langsung to the point. Jadi nggak cerita dulu, enggak. Tapi langsung break, ini loh. Saya mau ngasih tahu ini. Jadi video ini tuh buat kamu yang udah capek bikin konten tapi masih selalu sepi. Di sini itu mereka juga akan merasa, video ini gue banget lagi. Kayak gitu loh. Ya, itu yang sekali lagi kalau bikin video tuh ke inti masalah, jangan muter-muter. Nah, lalu yang ketiga, pada saat kamu bikin video, kamu coba tampilkan emosi atau energi. Jadi kamu sebisa mungkin pada saat membuat video seperti ini ya, itu kamu juga harus menunjukkan gestur, harus menunjukkan mimik. Di sana menunjukkan bahwa kamu sedang melakukan penjelasan penuh dengan emosi. Kalau bisa jangan lebay. Kamu tunjukkan di sana bahwa kamu ini serius bantu mereka. Kamu ini peduli sama mereka. Kamu ini tulus ngomongnya. Sebetulnya hal-hal kayak gitu ketika kamu memberikan energi di video kamu, itu nular. Itu beneran nular ke penonton. Mereka jadi ikutan semangat, mereka jadi ikutan pengen tahu, mereka jadi, oh caranya begini. Jadi ada emosi-emosi yang akhirnya engage, dekat dengan kamu. Nah, intinya, kalau kamu bisa bikin orang stay di 10 detik pertama di video kamu, itu di sana kamu punya peluang, gede banget buat mereka nonton di 1 menit, 3 menit, bahkan bisa sampai habis. Jadi, please, tolong jangan buang waktu penonton dengan basa-basi kamu. Jangan. Mulai sekarang kamu bikin video dengan bagaimana caranya supaya penonton itu punya alasan kenapa sih mereka harus stay di video kamu. Itu loh yang paling penting. Jelas ya? Tulis di kolom komentar, menurut kamu hook seperti apa yang bikin kamu stay di video YouTube? Menurut kamu apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau memang dirasa video ini juga bermanfaat untuk teman-teman, kamu bisa kasih like, kamu bisa share ke teman-temanmu yang bisa jadi sedang mengalami down dan butuh informasi seperti ini. Silahkan bisa share dan jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan dengan tips dan trik yang saya selalu berikan, serta motivasi-motivasi lain yang bisa memberikan semangat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Salam vlog.